sahabat toko kelontong, sahabat toko sembako dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Bisnis Retail Community. Salam kenal dari saya, dengan saya Mika. Buat teman-teman yang pertama kali singgah di channel ini, terima kasih sudah klik channel Bisnis Retail Community. Dan teman-teman jangan lupa tinggalkan jejak Anda dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya. Nah teman-teman, kali ini aku akan membahas tentang rak minimarket, rak gondola atau biasa disebut juga rak gondola. Nah, ini adalah pertanyaan ini datang dari seorang subscriber saya yang paling sering nongol di kolom komentar. Siapakah dia? Tada! Oke. Nah, Kak, aku kali ini akan memenuhi janjiku. Nah, teman-teman, untuk menjadikan toko kita, toko kelontong yang kita miliki menjadi lebih modern. Nah, salah satu caranya adalah mengubah tampilan toko kita dengan mengganti rak-rak kita menjadi rak minimarket. Memang ya, tidak bisa dipungkiri teman-teman, ketika toko kita sudah menggunakan rak minimarket, ini akan menjadikan toko kita lebih terang, lebih bersih, kesannya display kita juga lebih menarik. Ya, banyak toko-toko kelontong sekarang upgrade tokonya menjadi modern. Ya, namanya tetap toko kelontong tapi di-upgrade menjadi lebih modern, menggunakan rak minimarket, menggunakan komputer kasir. Nah, di sini sebelum kita salah memilih rak, jadi aku mau sharing teman-teman, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya, karena rak minimarket ini tidak murah, teman-teman. Rak minimarket ini bisa dikatakan mahal ya, ini investasinya mahal teman-teman, modalnya juga mahal. Jadi teman-teman, kalau kalian sudah siap untuk menggunakan rak minimarket, ada baiknya kita harus teliti dan cermat. Nah, kali ini aku akan share beberapa tips dalam memilih rak minimarket. Ya, yang pertama dulu kita harus ukur berapa luas toko kita. Nah, ini dia rak adalah rak single. Rak single ini kita tempatkan biasanya ke dinding. Jadi rak single ini dia berdiri sendiri ya. Dan teman-teman, untuk rak single ini kita harus pasang yang lebih tinggi teman-teman. Biasanya rak single ini 150, 170 dan 200. Aku punya sini, yang kami punya di sini adalah ukuran 170 cm. Nah, dan yang perlu kita perhatikan adalah shelving ya teman-teman. Barang-barangnya juga tidak terlalu banyak. Nah, untuk kosmetik seperti ini kan aku punya cuma 2, pajang 2, ini 2. Paling aku pajangnya ini paling banyak 6 ya, untuk full ke belakang 6 ya kan. Aku hanya gunakan ini ukurannya, maaf, kita ukur ya. Ini ukuran shelvingnya yang shelvingnya ukuran 20. Ini adalah 20 cm. Dan yang di bawah ini adalah 25 cm. Nah, ini dia rak, ini yang disebut dengan rak N. Ini adalah rak N teman-teman, dan rak N ini gunanya untuk penutup untuk rak double. Jadi rak double kita terlihat lebih manis kalau kita pasang di depan dan di belakangnya itu menggunakan rak N. Jadi rak N ini kita sesuaikan yang sama tingginya dengan rak double. Jadi kalau rak double-nya tingginya 150, kita gunakan rak N-nya juga 150. Nah, teman-teman, di sini aku menggunakan rak double-nya yang tinggi 150 karena tokoku memang tokoku kecil dan jarak antara kedua rak ini sempit, makanya aku menggunakan rak double yang tinggi 150. Jadi ini untuk gampang dalam pengawasan juga ya. Dan lalu lalang pembeli juga sempit, jadi kita bisa juga mengawasi
pembeli kita dari kasir, kita bisa langsung ketemu mata ya teman-teman. Nah kalau di sini untuk barang-barang yang seperti ini, teman-teman ya, di sini aku menggunakan rak yang ukurannya 30, ini ukurannya 25 cm. Yang di bawah juga, ini yang di bawah, ini juga ukurannya 25 cm. Jadi sebaiknya teman-teman harus cermati penggunaan rak kita itu. Penggunaan rak kita itu shelvingnya itu kita butuh seberapa. Jadi nggak mau bajir, karena kalau kita gunakan yang lebar-lebar untuk shelvingnya, ini akan membuat toko kita terlihat lebih sempit, sementara dia nggak fungsional. Contoh nih ya, kita menggunakan shelving yang lebar, sementara yang kita tempatkan di situ adalah barang-barang kosmetik atau barang-barang snack-snack kecil. Jadi di belakangnya itu akan tidak terpakai, space di belakang itu nggak akan terpakai dan membuat jadi berabu. Ini dia rak N juga. Nah ini kira-kira 30 cm, shelvingnya 30 cm teman-teman. Nah jadi ini ukurannya 30 cm. Nah ini pas ya untuk snack, oke lah, kalau untuk snack boleh. Nah ini merek rak yang aku gunakan adalah Spectrum. Ini adalah Spectrum United ya. United ini memang dia ini adalah mereka ini adalah rak standar raknya untuk Indomaret dan Alfamart. Nah yang penting, yang terutama yang sangat perlu kita perhatikan adalah lebar shelvingnya berapa yang kebutuhan kita, karena sering sekali kita itu salah memilih shelvingnya. Misalnya untuk coklat-coklat seperti ini kan kita nggak perlu banyak stoknya juga, nggak terlalu banyak, jadi hanya bisa kita gunakan shelving hanya 20 cm. Nah untuk kosmetik misalnya kita bisa gunakan shelving 15 kalau memang ada, atau paling tidak 20 cm. Tetapi untuk yang jajanan snack atau yang pop mie ya, kemasan besar misalnya Pampers atau diapers untuk orang dewasa, itu kita gunakan yang 30 cm. Karena semakin lebar shelving kita, itu akan kesannya toko kita akan semakin sempit teman-teman. Jadi kita kembali
tergantung kebutuhan dan luas toko kita. Dan sebaiknya kalau teman-teman memiliki ruangan yang luas, nggak apa-apa juga kita pakai rak yang double-nya, yang kita tempatkan di tengah ruangan itu tinggi. Boleh kita pasang yang 150 cm. Yang ini juga berfungsi untuk kita lebih leluasa memantau konsumen kita. Ya, dan tempatkanlah barang-barang yang laku, itu kelihatan teman-teman. Jadi teman-teman, dan ini aksesoris ya, aku baru beli juga teman-teman aksesorisnya. Seperti ini aksesoris. Ini adalah aksesoris. Ya, ini aksesoris aku baru beli untuk dibuat di sini. Karena ini kemarin sudah koyak, jadi nanti aku pasang di sini. Nah, ini aksesoris. Jadi ada juga hooknya, itu kita belinya terpisah. Nah, jadi teman-teman perhatikan ininya harus kita pastikan ini yang kuat ya. Ini harus tebal. Ini untuk sikunya ini harus tebal, karena inilah yang menyangga. Dan selalu kalau kalian membeli rak itu, ini namanya wireless teman-teman. Ini kesalahan kami pertama sekali membeli rak adalah yang seperti ini. Aku kira ini bagus, apalagi untuk barang-barang yang berbeban berat. Ini tidak terlalu kuat ya. Ini tidak terlalu kuat, tetapi untuk snack-snack oke lah. Dan itu dia punya ininya semuanya rapuh teman-teman. Tipis dan gampang korosi. Nah, ini bahannya, ini bahan untuk rak yang seperti ini buatan Cina. Ini rak buatan Cina. Tempat penempatan label pada rak ya. Jadi aku pesannya masih sedikit, mau tahu lihat kualitasnya dulu. Nah, ini dia. Yuk kita langsung buka ya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah simak video saya sharing mengenai rak minimarket. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat dan menambah wawasan. Terima kasih, bye-bye.